buku kami berikan, ada yang e-book, ada yang cetak. Nah, bahwa kami menganjurkan nanti menambah buku tambahan itu jelas kami sarankan. Berapanya saya kurang tahu, artinya mereka bisa menjelajah lebih jauh atau mungkin berkurang dari itu, karena itu sekarang kan sudah ada wacana adanya bebas belajar. Bebas belajar itu kadang-kadang dimaknai sempit oleh mereka. Yang penting mereka memenuhi target yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Selamat malam Pak Emko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali nih jumpa Pak Emko di acara Kopdar SPK kebetulan. Dan mungkin saya harus menyapa pemirsa dulu, memberitahu bahwa beliau ini saya memanggilnya Pak Emko atau Pak Emco. Tapi beliau adalah seorang tenaga pengajar di UNESA dengan segudang aktivitas, dan beliau bernama lengkap Bapak Muhammad Khairi, selaku salah seorang staf pengajar, bahkan juga punya segudang aktivitas lainnya. Nanti Pak Emko akan menjelaskan. Pak Emko, saya ingin berbincang buku pada saat ini mengenai buku dan mahasiswa. Ya. Pengalaman Pak Emko sendiri gimana di kampus khususnya? Apakah mahasiswa itu, kata orang mahasiswa nggak minat buku, padahal salah satu tugas mahasiswa adalah membaca, menulis buku, menulis laporan dan segala macam yang berkaitan dengan buku. Menurut Pak Emko gimana? Baik, terima kasih. Kondisi atau situasi di kampus di Indonesia saya kira berbeda-beda. Jadi ada kampus yang semarak membacanya itu tinggi, ada yang mungkin sedang-sedang saja. Pada sisi lain, kita itu dihadapkan pada era di mana buku itu yang tercetak itu bukan satu-satunya sumber belajar, bukan satu-satunya resources yang bisa digunakan untuk belajar, yakni hadirnya e-book, hadirnya internet, macam-macam itu, sehingga informasi untuk meningkatkan kualitas belajar mahasiswa itu bisa bermacam-macam. Dalam konteks demikian, sebenarnya kalau ada klaim bahwa kebiasaan atau budaya membaca mahasiswa rendah itu memang perlu kita tinjau. Ukurannya apa? Apakah buku yang cetak saja atau buku yang non cetak? Sebab ada e-book, juga ada sumber-sumber jurnal yang berversi PDF itu. Sehingga untuk mendeteksi hal semacam ini, bahwa mungkin mereka memiliki kebiasaan membaca yang rendah, ini memang perlu dilakukan sigi atau penelitian. Hanya saja memang dari pengalaman amatan saya sebagai dosen, saya tidak bisa memastikan apakah mereka rendah dalam kebiasaan membaca, tapi yang jelas kami tetap memberikan tugas-tugas baca untuk mereka, ya, tugas-tugas baca. Baca ini buku kami berikan, ada yang e-book, ada yang cetak.
Nah, bahwa kami menganjurkan nanti menambah buku tambahan itu jelas kami sarankan. Berapanya saya kurang tahu, artinya mereka bisa menjelajah lebih jauh atau mungkin berkurang dari itu, karena itu sekarang kan sudah ada wacana adanya bebas belajar. Bebas belajar itu kadang-kadang dimaknai sempit oleh mereka, yang penting mereka memenuhi target yang diharapkan. Ini satu. Yang kedua, ini hal menulis. Kalau menulis sekarang menulis dalam konteks apa? Ada menulis akademik, ada nulis non akademik. Kalau menulis akademik itu tidak diragukan lagi. Mahasiswa itu sudah pasti mereka terlibat di dalam menulis akademik, karena mata kuliah yang sifatnya konten, yang isi itu hampir pasti memastikan anak-anak itu menulis atau melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen untuk membuat paper, membuat laporan, membuat ringkasan dan seterusnya. Kalau menulis itu dimaknai sedemikian rupa. Jadi untuk akademik saya kira ya meskipun tidak tinggi itu mereka melakukan hal semacam itu. Ya, yang non akademik inilah kayaknya yang memang mungkin bisa diakui itu masih rendah. Saya kira itu masih rendah dalam arti bahwa katakanlah mereka menulis di luar subjeknya. Dia anak satu program studi eksakta misalkan, lalu apakah dia menulis tentang kemanusiaan, apakah dia menulis tentang politik, apakah dia menulis tentang parenting. Nah, ini yang sedikit, karena ini berangkat dari hati dia, hati mereka, bukan seperti yang penulis yang akademik. Kalau non akademik itu lebih pada panggilan jiwa. Jadi apakah mereka menulis semacam itu? Itu saya kira saya bisa mengatakan bahwa mereka belum terbiasa untuk melakukan itu. Ada Pak Emko pernah mengamati barangkali kira-kira mereka itu bacaannya apa? Yang bukan non akademik. Kira-kira ada pengamatan apakah novel kah atau ya yang ke tren sekarang gitu. Kira-kira minat nggak mereka dengan membaca tidak hanya dalam buku, misalnya surat kabar kah ataupun berita-berita di internet? Baik, saya kebetulan dari sastra Nirita ya. Jadi kalau saya ngamati lebih pada anak-anak di sekitar anak sastra, anak budaya. Itu yang mereka baca, dan mereka itu saya kira tidak hanya apa yang tertulis tentu saja, seperti yang saya bilang tadi, ya otomatis anak sastra itu membacanya ya bahan-bahan sastra, novel, drama, kumpulan puisi dan macam-macam yang akhirnya mau nggak mau harus dibahas di kelas. Kemudian di luar itu tentu tidak bisa mengontrol dengan baik, hanya saja mereka lazimnya tugas-tugas yang kami berikan untuk mata kuliah tertentu itu sudah tersangkut ke ilmu humaniora yang lain. Katakanlah ini kami katakanlah memiliki mahasiswa atau alumni yang belakangan akhirnya mengaku, "Loh, mengapa kamu kok menekuni bidang ini?" Karena dulu terinspirasi waktu belajar di kampus, waktu membaca novel ini, begitu. Jadi tidak bisa mendeteksi secara persis ya bahwa mereka itu membaca apa. Tapi kami memiliki reading corner. Kalau saya di jurusan saya itu membuat reading corner ya di lantai-lantai tertentu, itu kita sediakan rak buku, dan di situ kita pajang buku-buku non subjek. Itu bisa tulisan dosen, bisa tulisan yang lain, dan kita pajang di sana. Kalau mahasiswa itu mengisi waktu senggang itu antar jeda perkuliahan itu bisa membaca di situ. Tapi mereka baca? Baca. Oh.
artinya bukan sekedar pajangan ya? Bukan, dan itu mereka baca. Termasuk kalau buku saya ada di situ ya dibaca. Dan mereka mengaku, nah ini saya kira hal yang ketiga, mereka menjadi membaca itu ada magnetnya. Kalau di rak itu ada buku-buku dosennya, setidaknya penulis itu berasal dari kampus di tempat dia belajar, itu mereka beda dibanding orang di luar kampus, kecuali memang sudah tokoh yang sudah dikenalnya dengan sangat baik. Artinya bahwa peran dosen di situ menghasilkan buku ya sangat besar. Jadi dosen itu memang punya peran sangat besar bagaimana mahasiswa ya? itu nanti bisa menulis buku ke depannya. Nah, asal bisa mengondisikan, gitu loh. Jadi tadi ada reading corner, ada juga majalah macam-macam di situ sebenarnya. Kalau di jurusan saya itu pendidikan dan bahasa dan sastra Inggris ya, bahasa dan sastra Inggris. Mohon maaf sebutnya. Itu kami memang reading corner dan kami punya reading room yang di situ ada bahan-bahan lain yang cetak itu non subjek selain yang subjek. Nah, untuk buku tadi memang bergantung pada dosennya, apakah mengarahkan ke buku, apakah mengarahkan ke karya ilmiah. Ini wajar karena di perguruan tinggi itu menulis buku itu merupakan kewajiban itu guru besar. Guru tidak wajib. Kalau baru setelah guru besar, beliau-beliau itu wajib menulis buku. Tapi yang guru besar, sebelum guru besar itu lektor kepala lah. Di bawahnya itu belum wajib. Mungkin kalau sunnah muakkad lah, diharapkan lah. Tapi tidak diwajibkan keras gitu. Kalau guru besar harus menulis. Nah, bagi yang muda otomatis tidak punya kewajiban sama sekali. Padahal nulis buku itu perlu tenaga yang besar, pikiran besar, kemudian duduk berlama-lama, dan itu anak-anak muda seharusnya yang kuat untuk melakukan itu. Artinya itu sebaiknya mungkin jangan menunggu tua atau paling tidak jabatan tinggi. Betul begini. Jadi di perguruan tinggi itu rata-rata mau mengejar tulisan akademik ilmiah karena itu yang mendapat reward. Artinya itu bisa digunakan untuk naik pangkat dengan nilai yang baik, bisa untuk syarat untuk guru besar dan seterusnya. Dan karena itu maka seseorang yang sudah bisa nulis untuk jurnal terasa atau terkesan jauh lebih bagus daripada orang yang nulis buku, meskipun nulis buku itu jauh lebih sulit, perlu perjuangan yang berat untuk menghasilkan karyanya ya. Nah, dalam kondisi demikian itu hanya sedikit ya, katakanlah tidak banyak lah dosen yang memang gila dalam kutip untuk menulis buku, termasuk menularkan bagaimana menulis buku. Nah, caranya adalah kalau ada, termasuk yang saya lakukan, itu sebenarnya berangkat dari dosennya sendiri. Apakah mengarahkan ke akademik yang jurnal tadi, ya, ataukah yang lain. Kalau saya itu juga ada teman-teman lain itu melakukan dengan begini. Jadi dia memberi contoh, jadi memang memberi contoh, juga membuat buku. Nah, kemudian dia merangkul mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk mata kuliah tertentu, itu outputnya adalah nanti akan menulis buku. Wah, betul. Keroyokan. Nah, jadi menulis buku keroyokan. Ya? Jadi menulis buku keroyokan, dan nanti pada akhir semester buku sudah
diterbitkan secara indie. Jadi memang targetnya tidak dibawa ke penerbit mayor. Jadi mata kuliah matalah konten itu sangat potensial untuk dibuat buku. Mengapa? Karena mahasiswa itu punya kesempatan mengeksplor, menggali, dan kemudian mengembangkan dan diekspresikan dalam tulisan. Itu menjadi gagasan yang menurut mereka itu akan tampak orisinil ya bagi mereka, dan itu kita bisa melihat seperti apa kualitas pemikiran mereka. Nah, saya punya pengalaman semacam itu. Jadi mereka nulis buku semacam itu. Kalau sudah punya, kita bimbing semacam itu, mereka akan membuat buku mereka sendiri. Saya punya mahasiswa angkatan tertentu itu sampai lulus itu membuat 2 buku. Jadi begitu lulus itu, pada saat lulus itu sudah bikin 2 buku. Iya, sendiri sudah. Kami hanya ditunjukin hasilnya aja. Ini loh Pak, judulnya ini. Nah, tugas saya hanya oke, aku beli. Jadi supaya bersemangat. Oke, aku beli. Betul. Itu saya kira. Jadi satu, memberi teladan, yang kedua mendampingi, dan yang ketiga menghargai bahwa mereka sudah berkarya. Dan itu saya kira ada bukti ya. Ada bukti. Kalau misalkan ke depan itu kita rajin untuk memotivasi dan memberi teladan, saya kira yang lain akan ketularan. Dan yang penting sebenarnya karena regulasi. Karena regulasi ini tidak ada yang mengikat, jadilah itu tidak pilihan. Tidak sulit. Itu tidak mudah untuk membuat mereka bisa memproduksi buku seperti tulisan untuk jurnal itu, karena ada regulasi, ada aturan bahwa semua dosen mau nggak mau, makanya hasilnya besar sekali ya. Kalau misalkan dosen itu katakanlah pada pangkat tertentu itu juga harus bikin buku, ya akan banyak. Betul. Dia mungkin akan merekrut mahasiswa yang terbaik jadi menulis buku. Kira-kira semacam itu kalau ini untuk contoh di kampus. Di SMA itu saya kira sudah banyak yang melakukan. Seperti yang saya sering pesankan pada guru-guru, itu yang saya latih-latih itu yang sudah punya buku, itu kemudian ketika menularkan, ya harus dimulai dengan keroyokan. Betul. Dikeroyokan dulu, dan nanti kalau sudah keroyokan kita pilih yang bagus-bagus untuk bisa menulis mandiri. Itu saya kira skenario-nya. Pak Emko, terakhir, sebagai kalau kita sudah tahu nih Pak Emko itu sangat produktif. Kira-kira sudah berapa banyak buku Pak Emko yang dihitung nggak Pak? Atau dicatat nggak? Ada 30 sekian, berapa ya? Sekitar 34 ya. Dalam berapa tahun terakhir? 7 tahun. 7 tahun terakhir itu sampai sedemikian rupa ditulis di tengah kesibukan, selain mengajar juga tugas-tugas struktural ya Pak Emko ya. Dan saya rasa mudah-mudahan kita berharap banyak dosen seperti Pak Emko nih. Sebenarnya juga bukan hanya di kampus, bahkan Pak Emko pun membina katakanlah komunitas seperti SPK dan mungkin juga grup-grup lain. Jadi sepertinya menulis itu jadi darah, jadi semangat, jadi bagian dari hidup, bahkan gaya hidup Pak Emko ya. Boleh dikatakan enggak terlalu besar mungkin itu, tapi memang saya suka nulis gitu aja. Jadi kalau passion itu sesuatu yang dikerjakan karena senang, itu saya kira tidak berat. Kalau tidak senang, itu menjadi sangat berat. Saya anggap aja, mengapa menjadi enteng, karena saya anggap menulis itu sebagai ibadah. Mengapa kok ibadah? Karena menulis itu tak terpisahkan dari membaca. Di dalam Al-Alaq itu disebutkan bahwa membaca itu wajib. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Nah, apa yang dibaca tentu sesuatu yang ditulis. Nah, sesuatu yang ditulis itu memang maknanya luas, tapi salah satunya yang paling kentara adalah tulisan. Nah, tulisan itu sopo yang nulis kan. Makanya harus dimulai dari yang suka baca.
orang yang suka baca sebaiknya juga menulis. Karena itu kalau saya tegaskan itu malah begini, menulis itu sama wajibnya dengan membaca. Ibarat sekeping sekeping uang dengan sisi yang berbeda. Ya. Artinya membaca itu ya wajib, menulis juga wajib. Ini berlaku untuk saya terutama. Bagi orang lain boleh silakan. Saya menafsirkan surat itu tadi berbunyi ada kewajiban membaca dan menulis. Dan karena itu kalau tidak dilakukan maka saya tidak enak lah, merasa berdosa. Nah, dengan seperti itu ternyata akan terasa agak enteng bahwa menulis memang dilakukan seperti halnya membaca. Nah, membaca tiap hari itu tidak bisa lepas, berarti nulis ya jangan lepas. Meskipun menulis tulisan pendek-pendek. Jadi kalau saya sangat padat begitu, saya hanya bikin status-status di WA. Tapi status saya itu bukan kok aku di sini, bukan. Status saya selalu punya makna, katakanlah tentang ilmu dan amal. Itu saya buat sedemikian rupa, misalkan aja ilmu dan amal itu dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu itu ibarat benih, nah sedangkan amal itu tindakan menabur benih itu. Nah, benih yang tidak ditanam itu sama dengan ilmu yang tidak diamalkan, sama-sama tidak berbuah. Ini sebenarnya ini semacam quote atau kutipan hasil renungan yang sebenarnya kalau dijelentrehkan, kalau ditulis secara lengkap itu menjadi artikel. Berhubung waktunya pendek, gak nutut, maka hanya dibuat hanya dalam bentuk quotation atau semacam kutipan. Dan itu sering saya tulis nasihat diri, renungan pagi, begitu aja. Lalu saya taruh di WhatsApp, di status itu ya. Lalu itu saya catat, saya rekam itu setiap hari, saya screenshot. Setelah saya upload, saya screenshot, saya taruh di saya rekam, bukan itu, kemudian saya taruh dalam folder. Suatu saat mungkin akan jadi buku. Jadi itu kan ringkesan pemikiran. Karena ringkesan pemikiran, saya yakin suatu saat kalau sudah agak longgar itu saya terjemahkan jadi tulisan. Dan jadi buku. Bisa saja. Sering-sering saya begitu. Jadi ketika sangat padat, saya hanya menyampaikan gagasan itu dalam bentuk pendek. Suatu saat disimpan, nah itu disimpan. Saya punya foldernya. Ya, macam punya bank data lah ya. Bank semacam ide, itu, semacam itu. Saya folder di HP saya itu namanya quote of the day. Nah, jadi quote hari ini itu biasanya quote saya ada 3 sampai 4 itu yang saya tambahi. Nah, itu saya screenshot, kemudian saya simpan, saya masukkan folder itu. Nah, ini sudah cukup banyak. Katakanlah sebut aja sekarang sekitar kalau 50 ya ada, atau 60 begitu. Nah, itu ke depan siap dieksekusi. Sangat boleh jadi eksekusi. Jadi itu strategi saja daripada sama sekali nggak menulis. Pak Emko, terima kasih. Saya rasa pemirsa yang memperhatikan bincang buku kita dengan Pak Emko hari ini pasti senang sekali kalau bisa berjumpa dengan dosen yang seperti ini, yang produktif. Jadi termotivasi gitu, karena lihat bukti, diajak, ditelateni, dan didorong sampai menghasilkan karya. Kalau sudah jadi, itu orang akan merasa takutnya hilang, yang adanya berani memulai. Terima kasih banyak Pak Emko, selamat terus berkarya dan menginspirasi, dan mudah-mudahan siapapun yang membaca buku Pak Emko tertarik untuk juga memulai menulis, membaca, dua hal yang terus kita galakkan demi kemajuan literasi yang lebih idealnya adalah untuk negara kita ini. Terima kasih banyak Pak Emko, lebih kurangnya, dan pemirsa kita akan jumpa lagi dengan bincang buku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.